Kejadian persekusi yang dialami oleh salah satu siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya beberapa waktu lalu, banyak wali murid di sekolah tersebut resah. Bahkan penjagaan sekolah juga diperketat dengan munculnya tenda pos keamanan yang dijaga oleh Brimob. Pengamanan SMA Kristen Gloria II Surabaya diperketat dengan munculnya tenda pos keamanan yang dijaga Brimob. Peningkatan keamanan ini dilakukan pasca publik digegerkan dengan tindakan persekusi yang dialami salah satu siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya. Penjagaan ketat ini dilakukan guna mengantisipasi hal serupa tidak sampai terjadi lagi. Selain itu, keamanan di dalam sekolah juga dijaga ketat oleh pihak security. Apabila ada orang asing yang hendak memasuki sekolah tanpa izin dan tanpa janji terlebih dahulu, maka pihak keamanan akan menolaknya. Bukan hanya peningkatan keamanan di sekolah, aksi persekusi tersebut juga membuat banyak wali murid resah. Tak sedikit dari mereka yang takut anaknya sampai mengalami hal serupa. Bahkan, memasuki masa PPDB ini juga berdampak kepada calon orang tua siswa yang hendak mendaftar di SMA Kristen Gloria II Surabaya. Sejak ada peristiwa itu, baru kemudian sekolah ini dijaga ya. Bahkan saya dengar itu tadinya itu adalah pakaian dinas ya, tapi sekarang sudah tidak lagi ya. Kenapa kok demikian? Ya, kenapa kok demikian? Karena begitu peristiwa itu terjadi, sejumlah orang tua murid itu memang resah dan menyampaikan komplain kepada sekolah yang mempertanyakan anak saya ini aman nggak sekolah kalau sekolah di situ. Bahkan juga karena ini musim pendaftaran, bahkan juga ada orang tua yang tadinya mau nyokolahkan anaknya di kita, itu lalu mengundurkan diri untuk tidak daftar. Nah, jadi memang itulah keresahan dan itulah kepentingan sekolah gitu loh. Sementara itu, usai kasus persekusi yang dilakukan Ivan Sugianto viral, banyak bola liar bergulir terkait kedekatannya dengan aparat maupun pekerjaannya. Bahkan di media sosial X, dugaan maupun isu bahwa Ivan Sugianto merupakan maklar kasus berhembus kencang. Meski isunya cukup kencang bergulir di media sosial, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait hal ini. Agung Dharma, Surabaya, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini atas kasus persekusi di Surabaya tersebut, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV, ada rekan Ahmad Ali yang akan melaporkan langsung. Selamat siang, Ali. Bagaimana perkembangan terbaru atas kasus persekusi yang dilakukan oleh saudara Ivan? Baik, selamat siang Zoza dan juga pemirsa. Hingga saat ini pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya masih terus melakukan atau melengkapi berkas perkara atas kasus dugaan persekusi yang dilakukan oleh Ivan Sugianto terhadap salah seorang siswa SMA 2 Gloria Surabaya. Dan saat ini polisi memang sudah mendapati 2 alat bukti cukup untuk menentukan tersangka dan juga menahan Ivan Sugianto, antara lain adalah keterangan dari saksi tersebut dan juga rekaman dari video. Dan nantinya setelah dilakukan atau setelah rampung pemberkasan atau berkas perkara yang saat ini masih dikoordinasikan dengan jaksa, maka pihak kepolisian akan melakukan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan juga tersangka ke jaksa. Soza. Baik, lantas apakah ada kemungkinan penetapan tersangka lain dalam kasus ini atau hanya tunggal saja, Ali? Iya, saja hingga saat ini pihak kepolisian masih belum menyampaikan apakah akan ada orang lain atau tersangka lain dalam kasus persekusi yang dilakukan oleh tersangka Ivan. Namun memang dari video viral yang beredar luas di masyarakat, ada seorang laki-laki yang terlihat memang merangkul ayah dari korban dan mencoba untuk memukul. Namun apakah pria ini masuk dalam kategori perilaku yang tidak menyenangkan atau memang juga dilaporkan, kami masih belum bisa mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Soza. Baik, kemudian Ali, kita tahu bersama bahwa ada isu liar yang saat ini tengah berkembang yang mengatakan bahwa sosok yang ditangkap oleh polisi di Bandara Surabaya ini bukanlah Ivan. Bagaimana tanggapan polisi atas isu liar ini?
Ya, betul sekali, Soza. Memang kabar tersebut sangat beredar luas di masyarakat. Bahkan netizen memang mempertanyakan laki-laki tersebut bukanlah sosok Ivan. Netizen meyakini laki-laki tersebut bukan sosok Ivan Sugianto seperti sosok yang ada dalam video viral yang memperlakukan seorang siswa dengan tidak wajar. Namun hal tersebut telah dibantah oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kabid Humas Polda Jawa Timur. Kombes Pol Dirmanto sudah menyampaikan bahwa Kabid Humas Polda Jawa Timur meyakinkan bahwa lelaki atau sosok laki-laki yang ditangkap di Bandara Juanda adalah Ivan Sugianto sesuai dengan laporan atau nama lengkap yang ada di LP atau laporan polisi. Dan pihak kepolisian juga meyakinkan dengan adanya nama lengkap Ivan Sugianto dalam manifest di pesawat, Soza. Baik, kemudian juga banyak informasi yang beredar, bahkan beberapa foto yang menunjukkan Ivan ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Ia memiliki kedekatan dengan pihak kepolisian dan juga bahkan dari pihak TNI juga. Nah, apakah sudah ada penjelasan dari pihak polisi terkait dengan hal ini? Siapa sebenarnya sosok Ivan ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan memang sosok Ivan Sugianto ini adalah orang yang memiliki kedekatan dengan kepolisian. Terbukti dengan foto-foto yang diupload, dia berada di salah satu ruangan di Polrestabes Surabaya dan juga memiliki kedekatan dengan polisi-polisi lain yang memiliki pangkat. Memang di situ informasi yang saya dapatkan ternyata selain seorang pengusaha, Ivan Sugianto ini ternyata juga seorang pengacara. Jadi mungkin kedekatan itulah yang atau status itulah yang menjadi dekat dengan pihak kepolisian. Namun belum ada pernyataan resmi sejauh mana kedekatan Ivan Sugianto dengan pihak kepolisian, apakah berhubungan dengan antara pengacara dengan polisi atau ada hal lain. Soza. Baik, apakah status pekerjaan Ivan ini sebagai pengacara termasuk juga terkait dengan dugaan ia sebagai makelar kasus, mungkin bisa disampaikan apakah sudah ada klarifikasi terkait dengan hal ini dari pihak kepolisian? Ya, Zaza, hingga saat ini kami masih berusaha mengkonfirmasi ke informasi tersebut kepada pihak kepolisian. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan, karena saya hari ini mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Timur dan beliau saat ini berada di Bandung. Untuk itu kita masih mengalami kebuntuan tentang informasi tersebut. Baik, terakhir Ali, informasinya saat ini di SMA Kristen Gloria 2 ditingkatkan penjagaannya, bahkan dibikin tenda pengamanan oleh pihak Brimob. Sampai kapan penjagaan ini akan dilakukan, Ali? Ya, betul sekali, Soza. Sepasca adanya kejadian tersebut, memang pihak dari orang tua mempertanyakan keamanan dari anaknya yang bersekolah di SMA K2 Gloria. Dan di situ pihak kepolisian mencoba atau memberikan pelayanan dan juga keamanan kepada guru dan juga siswa dari SMA K Gloria 2 Surabaya agar mereka tidak cemas atas kejadian yang telah terjadi beberapa waktu lalu dan menjadikan hal tersebut trauma terhadap siswa-siswa yang lain. Karena memang informasi yang saya dapatkan pasca kejadian tersebut, Soza, siswa atau korban diskors oleh pihak sekolahan selama 3 hari dan juga diberikan SP atau surat peringatan pertama karena telah membuat kegaduhan di area sekolah dengan adanya kejadian tersebut. Untuk itu pihak kepolisian memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa dan juga orang tua wali murid dengan memberikan atau men-standby-kan Brimob atau pihak kepolisian dari satuan Brimob. Dalam 1 hari ada pantauan kita ada 2 anggota Brimob yang berjaga di depan sekolah dengan adanya tenda yang dipasang di depan sekolah. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Ahmad Ali. Selamat kembali bertugas.